Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sudah dengar ya soal peringatan dari BPBD DKI Jakarta. Iya, soal potensi banjir pesisir atau ROB itu ya, antara 7 sampai 15 Juni 2025 ini. Betul, dan ini bukan sekedar prediksi loh. Baru akhir Mei kemarin, tanggal 30 tepatnya, kan ada kejadian tuh. Oh iya, yang di Pluit itu ya, beberapa RT kena genangan ROB. Iya, lumayan loh, 25 sampai 55 cm katanya. Jadi, ini ancaman nyata. Iya, pasti cukup mengganggu aktivitas warga di sana ya. Nah, merespon ini dan mungkin antisipasi ke depan, Pemprov DKI punya rencana nih. Infonya dari sumber kita, ada rencana bangun tanggul laut baru. Oh iya, tanggul baru. Setinggi apa rencananya? Nah, ini dia. Katanya setinggi 2,5 meter. Lumayan tinggi ya. Wah, 2,5 meter. Oke. Ini menarik untuk dibahas lebih lanjut nih. Kenapa sampai angka segitu dan apa saja pertimbangannya? Ya, mari kita bedah bareng deh. Kenapa langkah ini diambil, detailnya gimana, sama gambaran besarnya soal ROB di Jakarta ini. Jadi fokusnya memang ke tanggul 2,5 meter itu ya. Pak Wagub Rano Karno sempat sebut lokasi juga kalau nggak salah. Iya, ada disebut Muara Baru sama Muara Karang di Jakarta Utara. Itu lokasi-lokasi yang mungkin dianggap krusial ya. Betul, tapi pertanyaannya, kenapa harus 2,5 meter? Kok nggak 2 meter atau 3 meter gitu? Apa ya dasarnya? Nah, ini nih yang menarik dari penjelasannya Pak Wagub. Menurut sumber kita, angka 2,5 meter itu ditetapkan sebagai langkah antisipasi. Antisipasi? Maksudnya gimana tuh? Jadi beliau bilang ini terkait ketidakpastian iklim di masa depan. Kan kita nggak tahu nih, apakah ROB tahun ini aja yang tinggi, atau tahun depan bisa lebih parah lagi. Oke. Karena perubahan iklim bikin susah prediksi gitu ya? Tepat. Jadi tanggul ini semacam jaga-jaga lah buat jangka panjang. Bukan cuma reaksi sesaat karena ada peringatan BPBD sekarang. Ini nunjukin ada pemikiran mitigasi yang lebih jauh ke depan. Masuk akal sih. Jadi ini antisipasi dampak perubahan iklim ya. Ngomong-ngomong soal ROB, mungkin perlu kita perjelas dikit kali ya. Apa bedanya sama banjir biasa kalau hujan deras gitu? Nah, iya bagus itu, penting dibedain. Kalau dari sumber kita, ROB itu spesifik karena air laut pasang naik, terus melimpas ke daratan, terutama daratan pesisir yang elevasinya rendah. Jadi murni karena lautnya ya, bukan karena hujannya? Betul, faktor utamanya laut. Walaupun kalau pas ROB terus hujan deras ya bisa makin parah genangannya. Tapi penyebab awalnya itu pasang air laut. Sumber kita juga nyebut, ini kan langganan di Jakarta Utara. Tapi nggak cuma Jakarta loh, kota lain kayak Semarang, Pekalongan juga ngalamin. Ini tantangan khas daerah pantai gitu. Oke, jelas ya bedanya. Contohnya ya, yang di Pluit akhir Mei kemarin itu, 2 RT tergenang 25 sampai 55 cm. Katanya sih memang diperparah hujan malam sebelumnya juga ya. Iya, infonya begitu. Dan tentu BPBD dan dinas terkait langsung gerak cepat kan? Pasti dong, ngapain aja mereka biasanya? Ya standar lah, mereka kirim personil buat mantau, terus koordinasi sama dinas SDA, Bina Marga, buat nyedot genangan, mastiin saluran lancar, terus juga ngingetin warga nomor darurat 112 kalau butuh bantuan, respons cepat gitu. Oke, itu langkah reaktifnya ya. Nah, balik ke rencana tanggul tadi. Selain bangun fisik tanggul itu, ada poin lain nggak dari Pak Wagub? Ada satu lagi yang beliau tekanin banget, soal peran masyarakat. Oh iya. Peran masyarakat gimana tuh? Ada kutipan beliau nih di sumber kita, bunyinya gini, kita bikin bendungan, kita bikin dam, tapi kalau masyarakat juga tidak peduli lingkungan, kan susah. Wah, kena banget tuh. Maksudnya soal sampah ya? Iya, beliau spesifik menyoroti kebiasaan buang sampah sembarangan yang bisa bikin saluran mampet. Jadi pesannya jelas, infrastruktur sebagus apapun, kalau kesadaran warganya kurang buat jaga lingkungan, ya susah juga. Bener banget sih. Tanggul tinggi, tapi aliran ke lautnya kesumbat sampah ya sama aja bohong kan? Nah, itu dia. Jadi, perlu kombinasi antara solusi fisik kayak tanggul sama kesadaran lingkungan dari warganya sendiri. Oke. Jadi bisa dibilang ini solusi komprehensif ya? Betul.
Jadi kalau kita rangkum nih dari info yang ada, intinya Jakarta lagi nyiapin pertahanan fisik yang cukup signifikan, ya. Tanggul 2,5 meter itu, tujuannya buat hadapin ancaman rob yang udah nyata dan mungkin bisa lebih buruk karena perubahan iklim tadi. Jadi ini gabungan respons jangka pendek sama antisipasi jangka panjang. Dan nggak lupa perlu dukungan dari masyarakat juga ya. Banget, partisipasi aktif warga itu kunci juga. Nah, buat Anda yang dengerin, ini penting nih. Ini bukan cuma berita soal proyek loh ya. Ini gambaran gimana kota besar kayak Jakarta coba adaptasi sama tantangan lingkungan yang makin serius. Iya, ini nunjukin hubungan erat antara kebijakan pemerintah, perubahan alam yang terjadi, sama ya tanggung jawab kita semua sebagai warga. Setuju. Tapi ada satu hal yang kepikiran nih. Apa tuh? Bangun tanggul raksasa kayak gitu kan pasti butuh waktu lama ya. Nggak mungkin setahun 2 tahun jadi. Iya juga ya. Proyek besar pasti makan waktu. Nah, sementara kita nunggu tanggul itu jadi, padahal peringatan rob udah ada di depan mata. Terus dampak perubahan iklim juga jalan terus. Ini jadi pertanyaan menarik sih. Pertanyaan apa tuh? Kira-kira nih, sambil nunggu tanggulnya siap, langkah adaptasi atau mitigasi lain apa ya yang paling penting, yang paling krusial buat ngelindungin masyarakat pesisir Jakarta sekarang ini, dalam waktu dekat gitu? Wah, iya ya, pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat kita renungkan bersama mungkin ya. Betul, sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.